Di video sebelumnya, kawan-kawan telah mengetahui detail tentang tokenomics dari LCT, token native, token native-nya Last Change. Selanjutnya kalian juga perlu mengetahui kawan-kawan, apa saja kegunaan dari LCT ini dan benefitnya apa aja yang bisa didapatkan bagi para pemenang LCT, pemegang LCT ya. Peranannya sebagai token native di Last Change itu akan membuat LCT ini menjadi bagian krusial dalam ekosistem ini. Seperti apa detailnya? Simak di video kali ini. Let's check out. Oke, ini sejumlah gunaan dari token LCT kawan-kawan ya. Ada 5 ya totalnya. Yang pertama mengenai voting terkait tata kelola ya. Nah, bagi kalian yang sudah familiar mengenai bagaimana sistem kerja yang ada ya di berbagai organisasi saat ini, itu tentu mengetahui tentang tata kelola. Nah, tata kelola adalah suatu strategi dalam menentukan bagaimana satu organisasi itu beroperasi di kesehariannya. Dan langkah apa aja yang perlu diambil oleh organisasi tersebut guna mencapai tujuannya. Peranan tata kelola seperti ini merupakan hal penting dalam organisasi. Nah, bagaimana di blockchain? Nah, begitu pula halnya ya dalam dunia blockchain. Segala hal yang akan dilakukan oleh suatu proyek itu akan membutuhkan pertimbangan dan strategi. Bagaimana cara tim mengelola proyek agar dapat terus tersedia ya, tanpa kendala juga ditetapkan oleh sistem tata kelola. Nah, bedanya jika tata kelola di organisasi tradisional itu ditentukan oleh elit-elit organisasi gitu. Istilahnya tersentralisasi gitu. Nah, tata kelola dalam proyek di jaringan blockchain ditentukan oleh semua pihak. Hal ini penting ya, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh tim dan proyek tentunya selalu mengedepankan desentralisasi. Nah, sistem tata kelola Last Change tentunya juga mengedepankan asas desentralisasi, kawan-kawan. Setiap orang yang memiliki token LCT dengan persentase berapapun akan memiliki peranan dalam menentukan sistem tata kelola Last Change. Nah, hal ini dimungkinkan karena Last Change menggunakan sistem tata kelola berbasis voting. Melalui mekanisme ini, para pemegang token LCT akan dapat mempengaruhi berbagai kondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu lelang dan juga berbagai pengembangan umum lainnya terkait proyek. Gunaan kedua itu adalah untuk crediting. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kawan-kawan, seluruh pemenang lelang, seluruh peserta lelang, itu kecuali pemenang lelang ya, akan mendapatkan kembali semua dana yang mereka masukkan saat proses bidding dalam bentuk token LCT. Strategi ini tentunya akan membuat jumlah kebutuhan atas LCT itu meningkat, yang berimbas pada naiknya nilai dari setiap LCT. Kegunaan selanjutnya adalah untuk para hadiah staking ini agar para pemegang LCT ya, terutama para peserta lelang kripto itu bisa mendapatkan keuntungan. Last Change menyediakan opsi staking. Nah, melalui opsi ini, para pemegang LCT itu dapat memasukkan LCT mereka ke dalam kolam likuiditas yang tersedia. LCT yang dimasukkan ke dalam kolam likuiditas ini itu akan mendapatkan yield dengan persentase yang tentunya akan jauh lebih besar ya dibandingkan bunga yang didapat kalau kita sekedar menyimpan uang secara tradisional ya, di tabungan atau bahkan deposito. Nah, adapun besaran APY (Annualized Percentage Yield) ini akan diinfokan di kemudian hari oleh tim setelah opsi staking tersedia. Itu diperhatikan juga bahwa dengan memasukkan LCT ke dalam kolam likuiditas, itu kawan-kawan juga akan terpapar risiko impermanent loss ya. Nah, bagaimana detail mengenai impermanent loss ini perlu kami terlebih dahulu ya, secara mendalam agar mendapatkan gambaran lebih luas mengenai benefit dan risiko yang ada
sebelum mulai menginvestasikan dana kalian. Selanjutnya adalah hadiah likuiditas. Nah, selain mendapatkan reward dalam bentuk APY, para pemilik LCT yang memasukkan token mereka ke dalam kolom likuiditas itu juga akan mendapat reward dalam setiap transaksinya dalam kolom likuiditas tersebut. Karena kalian memasukkan LCT plus BNB, katakannya pasang ini LCT BNB ke dalam kolom likuiditas LCT BNB. Nah, setiap ada orang yang melakukan transaksi swap atas dua token tersebut, swap LCT ke BNB atau sebaliknya BNB ke LCT, dalam platform yang tersedia, kalian akan mendapatkan beberapa persen ya dari fee yang dibayarkan dalam transaksi tersebut. Perlu diketahui bahwa berapa besar fee yang akan didapat ini tergantung pada seberapa besar kontribusi kalian dalam kolam likuiditas. Oke, katakanlah kalian memasukkan 10.000 LCT ya dalam kolam dengan total likuiditas sebesar 1 juta LCT. Nah, berarti kawan-kawan akan mendapatkan 1% dari total fee atas setiap transaksi yang terjadi. Terakhir, ini mengenai burning token kawan-kawan sebagai upaya untuk menjaga token LCT dalam kondisi yang deflasi, nilai intrinsiknya jadinya terus meningkat. Fast Change akan menjalankan mekanisme burning atas token LCT. Token yang di-burn ini adalah token yang dibeli kembali oleh tim dari pasar dengan berbagai mekanisme yang akan diinfokan lah ya lebih lanjut ke detailnya ke depan. Nah, proses burning adalah proses di mana tim itu mengirimkan sejumlah token LCT ke suatu address yang telah dimusnahkan kunci privatnya, udah dibuang kunci privatnya. Nah, karena kunci untuk membuka alamat ini, address ini telah musnah, ya udah nggak ada lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengakses token yang dikirimkan ke alamat tersebut. Nah, rencananya tim akan mulai menjalankan proses burning setelah seluruh token ya 100 juta LCT itu telah di-unlock. Berarti ya sekitar 3 tahunan lagi baru akan dimulai proses burning ini. Nah, burning akan dilakukan rencananya setiap 3 bulan. Nah, itu tadi video mengenai kegunaan dari token LCT. Kalau kawan-kawan suka video ini silahkan like ya, dislike kalau nggak suka. Oke, kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan mengenai token LCT. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.